Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subulas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas rahmat dan ridhonya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah, karunia dan nikmat yang tiada pernah putus kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di alam akhirat nanti. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri, karena perintah Jumat dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Hai seluruh orang-orang yang beriman tanpa terkecuali. Panggilannya menggunakan kata allazina, disebutkan sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran, menunjukkan kepada objek tanpa batas, baik besar, kecil, tua maupun muda, sepanjang dia mempunyai iman. Diawali dengan kalimat ayyuha, ayyunya munada, hanya tanbih, penguat dan pengingat. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, seakan-akan Allah ingin mengatakan, hai semua orang yang beriman tanpa terkecuali, aku ingatkan kalian semua, jika sudah tiba panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka respon, bergegaslah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi di dalam Al-Quran, entah itu berupa perintah ataupun larangan, atau hanya sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan,
Sampai dengan detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini pula kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap hamba yang di muka bumi ini bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seorang baligh yang berusia 20 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1150 kali salat Jumat di dalam hidupnya. Dan jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1650 kali Jumat dalam hidupnya. Dari sekian ribu ratus Jumat yang telah kita tunaikan, pertanyaannya, berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila zikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang hanya sekedar datang sebagai formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, bahkan kadang-kadang ada yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan, kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu, kata Allah, yang didambakan. Fas'au ila zikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat ratusan bahkan ribuan kali. Tujuan utamanya adalah zikrillah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta ulama pengikutnya tidak hanya karena luasnya wawasan ilmu, kefasihan lidah, ketajaman uraian dan tulisan, namun juga karena akhlak keteladanan yang syarat dengan kasih sayang, santun dan kelembutan dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Pada kesempatan kali ini ada 4 kaidah penting dalam berdakwah yang disebutkan oleh para ulama. Kaidah yang pertama yaitu dakwah harus ikhlas mencari ridha Allah. Seorang dai harus ikhlas karena Allah dalam berdakwah, mengajak kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan ampunannya. Karena itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri." Quran surah Fussilat ayat 33.
Dalam berdakwah harus dilalui dengan ikhlas serta bertujuan menggapai ridha Allah semata. Ridha Allah merupakan salah satu macam bentuk kerelaan dalam menerima semua kejadian yang dialaminya dengan penuh ikhlas, dengan penuh sabar dan senang atas ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ridha kepada Allah adalah pintu yang paling agung dan pintu untuk menuju ke surganya Allah. Selain itu, ikhlas akan membuat amalan itu lebih langgeng. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fama la yakunu billahi la yakunu, wa ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadumu." Apa saja yang diusahakan tanpa pertolongan Allah, maka tidak akan bisa terwujud. Dan apa saja yang dilakukan bukan untuk mencari ridha Allah, maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan berlangsung lama. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu dakwah harus dengan ilmu. Jika seseorang sudah kuat dalam ilmu dan kuat dalam beramal, hendaklah ia memberikan kebaikan kepada yang lain, sebagaimana dilakukan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Seorang dai harus menguasai apa-apa yang diserukannya dan apa-apa yang dilarangnya, sehingga tidak berbicara atas nama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yusluhu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibandingkan mendatangkan banyak kebaikan. Begitu pula Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu." Ilmu adalah pemimpin amalan, sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah dengan sabar. Setiap dai pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya, karena seorang dai mengajak manusia untuk meninggalkan nafsu dan syahwat yang dibenci oleh Allah, tunduk terhadap perintahnya, berhati-hati terhadap batasan-batasannya, serta menjalankan apa yang disyariatkan olehnya. Maka orang-orang yang berseberangan dengan dakwahnya pasti akan memusuhi dengan segenap tenaga, bahkan bila perlu dengan angkat senjata. Menghadapi rintangan semacam ini, seorang dai mau tidak mau harus memegang keyakinan dengan teguh dan bersabar. Karena sabar merupakan pedang yang tidak tumpul dan sinar yang tak kenal redup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surah Luqman ayat 17. Kemudian kaidah yang keempat yaitu dakwah dilakukan dengan santun dan lembut. Dakwah seperti inilah yang diperintahkan oleh agama kita, yaitu santun, lembut, dan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu yang hikmah
yang lemah lembut dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sikap tegas dalam dakwah kadang diperlukan, namun sikap lemah lembut dan santun jangan dilupakan. Karena dengan pendekatan yang humanis, hasilnya lebih baik dan maksimal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi la naqaddu min haulika." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, wabashiru wa la tunaffiru." Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan membuat manusia lari. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hauzatal islami ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.